Oke, Bapak Ibu sekalian, ini baru bertiga ini kayaknya ya. Emang total ada berapa orang ya? Saya sampai lupa. 9 kalau nggak salah, Mas. 9 ya? Oke. Mungkin kita tunggu teman-teman yang di room utama dulu ya untuk pindah ke breakout room-nya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak sekalian. Siap. Ini Pak Dodi sama Pak Budi udah ngopi belum nih sore-sore nih? Biasanya kalau udah sore gini kayaknya ngopi enak nih. Udah Pak, tadi jam 3 udah Oh, ngopi. siap. Udah Pak, aman. Aman ya? Aman. Gorengannya ada nggak gorengannya? Sakit tenggorokan gorengan Pak. Pizza. Waduh. Siap, siap, siap. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya untuk teman-teman yang ikut Pranata Komputer untuk bisa join dulu. Baik Oke, Pak. kalau udah sudah ada 5 rekannya mungkin kita bisa mulai. Mungkin minta tolong Bapak Ibu untuk rekan-rekan yang ikut Prakom bisa diajak temannya untuk bisa ikut pembahasan pada sore hari ini. Oke, kita mulai aja ya mungkin biar tidak memperbanyak waktu, biar teman-teman juga di sini cepat selesainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Surya Gunali yang akan mengisi materi Pranata Komputer untuk rekan-rekan di Balai Banten pada sore hari ini. Jadi mungkin insya Allah kita beberapa hari ke depan untuk pembahasan teknis kita akan sering ketemu ya untuk untuk pembahasan Pranata Komputer. Ini masih bersama dengan saya. Nanti mungkin kita akan membahas sedikit terkait sebelum kita bahas tentang materi. Jadi kita akan membahas sedikit tentang Pranata Komputer itu sendiri, serta apa sih yang akan dibahas di Pranata Komputer itu ketika Bapak Ibu nantinya akan menjabat sebagai Pranata Komputer. Jadi saya izin share screen sebentar. Bentar ya, sebentar. So, Oke, oh kameranya putus ternyata. Oke, jadi Pranata Komputer untuk hari ini kita mungkin membahas selain tentang bank soal 1 dan bank soal 2, kita akan membahas sedikit tentang apa sih yang sebenarnya teman-teman eh, akan kerjakan nantinya dan serta nanti tips dan trik ketika misalnya teman-teman itu untuk pengisian tes daripada SKB-nya Pranata Komputer. Nah, di Pranata Komputer ini
kita akan membahas tentang apa itu prakomnya sendiri, serta review materi, serta review soal. 3 aja karena memang kita banyak lebih kepada kita cari keyword aja sih, untuk sebenarnya yang bisa kita jadikan tips dan trik untuk pengisian SKB-nya itu akan seperti apa. Saya jelaskan terlebih dahulu sebenarnya peralatan komputer itu merupakan JF kategori keterampilan, dan keahlian, sehingga memang dia itu terbagi menjadi 2. Jenjang peralatan komputer untuk berdasarkan keterampilan kebagi menjadi 3, ada terampil, komputer mahir, dan penyelia, serta peralatan komputer berdasarkan keahlian. Itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Memang, peralatan komputer sendiri itu sebenarnya mengacu dari Peraturan Permenpan RB nomor 32 tahun 2020. Jadi untuk yang jabatan fungsional itu terbagi menjadi 7 komponen yang Bapak Ibu sekarang sedang lihat, itu ada di pasal 5. Lalu kita lanjut lagi, unsur kegiatan tugas jabatan fungsional peralatan komputer yang dinilai angka kreditnya terdiri dari tata kelola dan tata laksana TI, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi multimedia. Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri dari tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, meliputi enterprise daripada IT itu sendiri, manajemen layanan TI, pengelolaan data, audit, manajemen risiko teknologi informasi, lalu ada lagi infrastruktur teknologi informasi, meliputi sistem jaringan, manajemen infrastruktur, serta sistem informasi multimedia, terkait sistem informasi, pengolahan data, serta area teknologi informasi khusus. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah masuk ke dalam jabatan fungsional peralatan komputer, Jafung peralatan komputer sendiri memang harus memenuhi beberapa standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi peralatan komputer meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta rincian standar kompetensi itu juga dibagi sesuai dengan instruksi dari instansi pembinanya. Ini mengacu dari Permenpan RB 32 2020 pasal 46. Terus peralatan komputer, pengembangan kompetensi ini juga tertuang di Permenpan yang sama di pasal 47. Jadinya untuk teman-teman yang nantinya sudah menjabat di peralatan komputer, wajib diikut sertakan di pelatihan. Nah, pelatihannya apa aja nih? Pelatihan yang diberikan kepada peralatan komputer dapat berupa pelatihan fungsional serta teknis bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer, dan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya meliputi pemeliharaan kinerja, seminar, lokakarya, atau konferensi. Ini nih, nggak kalah penting nih. Kisi-kisi peralatan komputer, semua orang mungkin udah pada nungguin ya kisi-kisi peralatan komputer sebenarnya akan dibahas tuh apa aja. Jadi memang di kisi-kisi peralatan komputer itu khususnya ya, jadi SKB-nya sendiri memang akan dibagi menjadi 2 topik, di mana teman-teman di sini mesti tahu ada peraturan perundangan dan materi pokoknya. Peraturan perundangan itu saya rasa umum ya, nanti teman-teman bisa baca dari referensi di mana aja sebenarnya, tapi kurang lebih untuk materi terkait SKB-nya nanti, itu yang akan keluar kayak gini. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan, pemahaman kebijakan ASN, pemahaman tentang ASN, jenjang jabatan fungsional, unsur tugas pokok, urtup, penempatan dan perhitungan angka kredit, pembinaan Japfung, dan pemangkatan pemberhentian jabatan fungsional. Teman-teman nggak perlu khawatir, sebenarnya peraturan perundangan yang terkait dengan peralatan komputer cukup teman-teman pelajari dari Permenpan 32 2020 yang tadi, yang sempat saya singgung di awal. Jadi memang semuanya itu tertuang tuh semua di di Permenpan tersebut. Nah, ini ngomongin yang berkaitan dengan perundangan ya. Terus ketika kita berhubungan dengan materi pokok, sebenarnya materi pokok yang di SKB itu ada banyak yang akan dibahas. Dari layanan IT-nya, konsep dasar layanan IT. Jadi teman-teman di sini diharapkan sudah mengerti ya dasar-dasar bagaimana cara penggunaan komputer, terus manajemen katalog dan operasional layanan IT. Kalau teman-teman udah familiar dengan LPSE dan segala macam, oke lah. Yang bagian pengisian LPSE-nya memang bukan teman-teman peralatan komputer, tapi secara tidak langsung, karena itu ada sistem informasi di dalamnya, maka sedikit banyak harus mengetahui tentang katalog dan operasional layanan IT. Terlepas dari misalnya ada maintenance, teman-teman mesti beli apa, segala macam, teman-teman harus sudah tahu tuh belinya di mana,
spesifikasi seperti apa, dan seterusnya. Selain layanan IT, ada juga basis data nih, konsep desain basis data, implementasi basis data. Bahasa peralatan komputernya atau bahasa komputernya mungkin ya yang bisa saya bawa, itu pengurusan database lah gitu kan. Terus audit TI ini berkaitan dengan ISO, dengan apa tuh namanya, dengan COBIT, segala macam berhubungan dengan audit. Terus sistem jaringan komputer udah pasti kalau teman-teman di sini berkaitan sama apa namanya, sama suatu instansi, pasti kan antar komputernya itu berhubungan dengan suatu jaringan, rancangan sistem jaringan, implementasi jaringan, serta pengembangan sistem jaringan komputernya. Lalu ada lagi infrastruktur IT. Saya bikin simpel, infrastruktur IT itu mencakup teman-teman harus tahu di mana komputer itu mungkin dibutuhkan, apakah di ruangan sini butuh WiFi apa enggak, dan segala macam. Terus bila mana ada bermasalah, perbaikan dan pengembangan infrastrukturnya itu akan seperti apa. Analisis dan perencanaan sistem, jadi teman-teman ini diharapkan bisa membuat suatu analisa kebutuhan daripada sistem informasi. Contoh, saya punya ide pengen bikin sistem informasi penggunaan aplikasi CAT misalnya, kayak teman-teman kemarin sempat ngisi, itu mesti tahu tuh sebenarnya di dalam aplikasi itu mesti ada apa aja, manajemen bank soalnya kah, jawabannya, peserta, dan segala macam, itu teman-teman mesti tahu. Dan ketika konsep dasar analisa kebutuhannya sudah oke, rancangan dan implementasinya itu akan seperti apa. Terus ada lagi teknik pengolahan data, serta sistem informasi geografis dan multimedia. Jadi kalau misalnya memang kita berkaitan dengan apa namanya, dengan multimedia, atau misalnya ada grafik-grafikan terkait informasi tertentu, itu juga teman-teman harus tahu. Sebenarnya sih sesimpel teman-teman ngerti pasang chart di Excel, nah berarti kan nantinya ke depannya bisa dituangkan ke dalam bentuk website dan seterusnya. Sehingga materi pokok ini sekitar ada 8 poin, di mana kebagi menjadi 2 sampai 3 subpoin. Ini yang sebenarnya teman-teman tuh saya harapkan tahu nih kira-kira apa yang akan dibahas. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ngerasa lemah di manajemen basis data, oh ya monggo, berarti kita coba belajar di basis data dulu deh. Jangan sampai teman-teman udah ngerti komputer, tapi ketika ketemu basis data nggak bisa. Atau sesimpel misalnya teman-teman udah ngerti basis data, tapi ketika mau dibikin kebutuhan sistem informasi bingung. Nah, jadi saya mengajak teman-teman di sini biar kuatin dulu aja yang kira-kira teman-teman ini masih ragu gitu loh. Nah, terus mungkin pengantar awal dari saya kayak gitu aja. Kita lanjut ke review bank soal. Ini memang paling seru sih kalau misalnya kita udah bahas bank soal ya. Jadi memang sebentar. Oke, jadi memang kemarin teman-teman udah mengisi dua bank soal ya kemarin ya. Jadi bank soal pertama dan bank soal kedua itu sebenarnya bank soal pertama lebih kepada review ya. Jadi saya paham kenapa mungkin yang ngelihat, oh bank soal satu kok isinya gampang banget gitu. Ya bukannya mau sombong gitu, tapi memang kami mengajak teman-teman semua di sini nge-review dulu nih sebenarnya yang bakal dibahas tuh seperti apa. Nah, mungkin saya bukan sedikit ya, mau mengajak teman-teman agar supaya kita kalau mau mengerjakan soal-soal, kita ambil cara cepatnya aja kali ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah baca panjang lebar, ternyata nggak percuma gitu baca panjang-panjang gitu kan. Oke, jadi mungkin saya lebih ngajak ke teman-teman biar kita ambil clue-cluenya aja. Mungkin untuk soal nomor 1, gampang lah ya, PowerPoint, dimulai dari klik tombol Start, All Programs, terus berikutnya apa. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman udah biasa familiar sama Windows yang lawas, itu pasti ada Start All Programs ya, pakai Windows XP tuh zaman tahun berapa tuh. Terus kalau di sekarang mungkin kalau teman-teman pakai Windows kan tinggal Start terus ketik PowerPoint aja sebenarnya udah langsung muncul. Terus kemampuan program komputer menyajikan format multimedia. Karena ini kata kuncinya adalah format multimedia dengan pendekatan menjadi media, pengalaman bersifat. Nah,
Multimedia sendiri kan keywordnya adalah berbagai macam multimedia, berbagai macam media. Nah, kalau misalnya dengan kata-kata multi, maka otomatis teman-teman pola pikirnya adalah dia banyak ragam tuh. Nah, dari pilihan banyak ragam, berarti dia yang paling dekat adalah yang variasi ini. Oke, lanjut. Sebagai salah satu perangkat memasukkan data, ingat ya, keywordnya adalah memasukkan. Nah, kalau memasukkan, ya pasti udah jelas ya, input. Gitu aja. Cara menghapus teks pada perintah delete bisa dilakukan setelah Anda melakukan drag pada. Nah, menghapus teks pada perintah delete bisa dilakukan ketika Anda melakukan drag pada. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh review sedikit, drag itu berarti ya kita nandain ya kayak gini nih, kita istilahnya ini drag nih. Takutnya teman-teman tahu ini suatu tindakan tapi nggak tahu kalau ini namanya ngedrag gitu kan. Klik tahan lah kalau zaman sekarang. Nah, kalau mau menghapus teks berarti kita mesti melakukan drag di teks yang dihapus. Berarti kalau drag dia delete, berarti ini adalah teks yang dihapus. Oke, bila Anda ingin menghapus huruf E pada kata kerupuk. Nah, maka Anda dapat melakukan dengan cara meletakkan kursor di depan huruf E tersebut setelah menekan tombol yang dinamakan. Nah, hati-hati nih. Dia bilang menghapus huruf E pada kata kerupuk dengan meletakkan kursor di depan huruf E. Berarti dia naruh kursornya itu di depannya ya, di sini ya. Kalau di sini kan di belakang nih. Jadi di antara E sama R itu depan, antara K sama E itu belakang. Kalau teman-teman mau ngapus dari depan huruf E, maka dia pakai perintah backspace. Jangan lupa kalau antara K sama E berarti di belakang itu ngapusnya pakai tombol delete. Oke, lanjut. Salah satu prosedur yang ditawarkan Microsoft Word dalam membuat tabel. Nah, hati-hati nih. MS Word sendiri memang punya punya fitur penambahan tabel. Insert tabel bukan dibilang salah, tapi kurang tepat karena memang di Word yang di Word yang biasa teman-teman isi itu sebenarnya ada nama tab di bawahnya, itu namanya toolbar standar. Jadi hati-hati nih. Meskipun memang pembuatan tabel itu pakai insert table, tapi sebenarnya tidak semudah itu ya. Hati-hati di sini. Jadi kalau misalnya memang ada melaluinya, ada keyword melaluinya, itu berarti pilih toolbar standar. Tapi kalau keywordnya adalah dengan menekan tombol, maka itu pakai pilihan yang insert table. Cara mengubah arah perputaran objek yang telah Anda buat dapat dilakukan dengan cara melakukan toolbar drawing, memilih tombol draw dan melakukan mengubah arah perputaran objek. Nah, ini sebenarnya saya agak lupa deh. Jadi bukan lupa ininya ya. Kalau misalnya dia mengubah arah, berarti kan dari posisi begini ke posisi begini gitu ya. Atau memang bisa juga dia mengubah karena ini putar berarti dia rotate ya. Nah, rotate itu berarti kemungkinannya ada dua nih, rotate 90 atau rotate of flip. Free rotate nggak ada ya kalau di itu. Nah, kalau misalnya memang kita balik ke aplikasi yang umum dalam hal ini di nomor 7 ini kan dibahasnya tentang Office ya. Maka dia sebenarnya ada di pilihan rotate of flip ini. Makanya kenapa jawabannya di rotate itu nggak mesti melulu 90 derajat ya. Jadi kan ada yang poinnya 270 derajat atau diputar ke kiri, itu masih masuk ke dalam kategori perputaran objek. Cuman kalau misalnya 90 derajat itu udah pasti dia putarnya ke kanan dan seterusnya. Jangan sampai keliru ya. Operasi aljabar yang mempunyai hasil bagi. Nah, operasi aljabar yang mempunyai hasil bagi, hati-hati ya teman-teman ya. Biasanya kalau di dunia per-IT-an, itu tuh ada dua yang dipakai terkait bagi. Ada hasil bagi, ada sisa bagi. Nah, kalau di hasil bagi, itu kita pakai yang div, atau kalau di bahasa Inggris dia artinya divide ya. Kalau sisa bagi, jadi misalnya 8 dibagi 3, itu kan sisa 2 tuh. Nah, angka 2-nya itu kategorinya mod tuh namanya, bukan div. Nah, tapi karena di sini soalnya ditanyanya adalah hasil bagi, maka pilihnya yang div ini. Jabatan yang termasuk brandware. Brandware itu apa sih? Brandware itu adalah yang mengoperasikan atau orangnya yang daripada menggunakan si komputernya ini. Nah,
Kita cek dulu nih. Di poin nomor 9, itu yang merupakan tokoh atau orang, itu yang mana? Technical support sama webmaster sebenarnya ya. Tapi kalau webmaster tuh sebenarnya lebih kurang tepat karena kenapa? Technical support itu lebih kepada dia benar-benar di depan PC-nya. Kalau webmaster itu spesifik hanya pekerjaan tertentu. Kalau yang sifatnya umum, dia itu di brandware itu berupa bisa technical support, bisa juga si user si komputernya. Jadi kalau user komputer itu juga termasuk ke dalam brandware-nya atau penggunanya. Oh ya, teman-teman di sini kalau misalnya memang ada yang kurang jelas atau ada yang ngerasa kayaknya kurang tepat deh Mas, monggo disebut aja ya. Jadi kita open discuss aja di sini. Nomor 10, Siap, siap. Nomor 10, perintah yang sering digunakan ketika ingin menampilkan slide-slide dalam satu layar. Menampilkan slide-slide dalam satu layar. Nah, karena ini kategori kita kata kuncinya slide-slide ya. Beda ya Bapak Ibu sama kata-kata slide nih. Kalau misalnya ditampilkan banyak slide atau istilahnya slide-slide, itu dia pakai slide sorter view ya. Tapi kalau dia hanya menampilkan satu slide saja, maka itu baru kita pakai yang slideshow. Hati-hati nih, suka ngejebak nih pertanyaannya nih. Jadi kalau misalnya memang dia mesti nampilin semuanya sekaligus, atau yang dengan istilah kata-kata slide-slide tadi, maka itu adalah slide sorter view. Perintah dalam Pascal. Nah, ini Pascal sebenarnya bahasa pemrograman yang boleh saya bilang lebih tua daripada saya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa karena bahasa pemrograman kurang lebih sama apa namanya secara penggunaan, beda bahasa doang. Perintah dalam Pascal yang berfungsi membaca sampai dengan akhir baris, yaitu membaca 0 atau lebih variabel berupa integer bla bla bla. Nah, Pascal ini memang dulu tuh adik kakak sama bahasa pemrograman C atau C++ zaman dulu. Sebenarnya sampai sekarang masih dipakai sih, cuman mungkin kalau teman-teman yang baru atau ya teman-teman yang angkatan-angkatan baru mungkin kurang familiar dengan C++. Tapi intinya adalah kalau Pascal dia pakai perintah readln. Ini hafalin aja sih karena memang nggak ada keyword. Tapi intinya adalah dia membaca. Kalau membaca otomatis antara read A atau read B ini. Tapi kalau di Pascal dia pakai readln ini. Nah, era di industri 4.0, ingat ya keywordnya adalah industri 4.0. Nggak semua teknologi baru yang ada di zaman sekarang kita akan kategorikan sebagai industri 4.0. Soalnya kenapa? Kita kata kuncinya adalah ketika ada industri. Industri itu apa sih? Biasanya yang berhubungan sama pabrik dan segala macam gitu kan. Atau memang yang sifatnya berupa mayoritas. 4.0 itu lebih ditekankan kepada integrasi dari masing-masing perangkat ke orangnya. Sehingga kalau misalnya di industri, skupnya ini adalah bagaimana caranya si alat di pabrik itu tuh bisa termanage dengan baik. Nah, industri 4.0 itu sebenarnya ditandai oleh pengembangan smartphone. Kenapa? Karena smartphone itu cikal bakal daripada integrasi yang sebenarnya, saya ambil simpel gini deh. Kita punya alat di depan kita, gimana caranya kita mengetahui output daripada alat tersebut. Pakai apa gitu loh. Nah, itu bisa pakai PC atau pakai smartphone. Kalau pakai PC mungkin udah familiar waktu di industri 3.0, tapi sebenarnya yang smartphone atau yang perangkat yang bisa dibawa kemana-mana itu pakai smartphone. Makanya kenapa industri 4.0 ditandai sama perkembangan smartphone. Sebuah komponen yang terdapat dalam CPU memiliki kecepatan tinggi dan mengolah perintah. Nah, CPU ini, hati-hati nih. CPU itu jangan teman-teman anggap, oh CPU gue Intel, oh CPU gue AMD. Itu bukan CPU ya teman-teman ya. Itu mikroprosesor namanya. Jadi kalau misalnya memang itu di pertanyaan adalah CPU, bonggol atau PC yang ada di apa namanya di samping kalian, kalau misalnya kalian masih pakai PC yang terpisah dengan CPU-nya, ya CPU-nya itu namanya CPU gitu kan. Tapi di dalam CPU tersebut ada banyak tuh, ya ada RAM, ada motherboard dan segala macam. Nah, untuk perangkat yang memiliki kecepatan tinggi dalam pengolah perintah, ini adalah udah otomatis mikroprosesor. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman, CPU sama mikroprosesor itu berbeda. Kumpulan daripada perangkat komputer yang isinya CPU, RAM, hard disk segala macam itu kita katakan sebagai CPU. Tetapi untuk proses Intel, AMD dan segala macam yang teman-teman mungkin lebih familiar kata-katanya itu adalah mikroprosesor ya teman-teman.
Program aplikasi pada Windows yang dikategorikan ke dalam bidang pekerja sebagai pengolah data. Kalau pengolah data, kita diidentikan dengan tabel data ya. Namanya data kan sebenarnya kebagi banyak ya, ada datum, data, database segala macam. Dalam pilihan yang ada di 5 pilihan tersebut, mana yang berhubungan sama data? Nah, kalau udah hubungannya sama data, udah pasti Excel sih. Kalau PowerPoint kan slide, kalau Word itu dia pengolah kata, kalau zaman dulu dibuatnya Outlook buat email, Adobe ya multimedia gitu. Spesifikasi minimal prosesor, ini hafalan sih sebenarnya. Windows XP itu pada tahun 2001 apa 2003 saya agak lupa. Itu memang minimum requirement-nya adalah 128 MB Pentium 2. Ini hafalan, jadi memang ini dibaca aja, nggak ada keyword yang gimana-gimana. Salah satu unsur yang mampu menjelaskan gambar yang ada dalam sebuah format media. Unsur yang menjelaskan, keywordnya menjelaskan ya teman-teman ya. Jadi jangan keliru untuk kata-kata istilah gambarnya ini. Jadi kalau misalnya kalian ngetek foto atau ngambil foto pakai handphone kalian, kalian kan tahu tuh ukuran fotonya berapa. Kadang-kadang ada juga fitur yang, oh lokasi fotonya di mana dan segala macam. Sebenarnya gambar itu tuh nggak cuma ngesimpan gambar doang, tapi ada namanya metadata. Metadata itulah yang menyimpan informasi-informasi terkait media tersebut. Resolusinya berapa, tanggal ngeteknya berapa, ukurannya segala macam itu kita sebut dengan metadata. Bagaimana metadata itu disimpan? Dalam bentuk teks ya teman-teman. Jadi itu memang teks itu adalah metadata. Metadata itu adalah teks ya. Jadi properties di sebuah gambar itu yang kita sebut metadata itu disimpan dalam bentuk teks gitu. Hati-hati ya, jadi keywordnya menjelaskan nih, menjelaskan. Perangkat yang berperan dalam mengolah data sesuai dengan perintah pengguna. Ingat ya, teman-teman, komputer itu sebenarnya punya pola pikir, punya flow proses atau langkah proses itu ada 3 ya, teman-teman. Ada input, dalam hal ini kalau teman-teman pakai mouse, pakai keyboard, kita kategorikan itu sebagai input. Ada proses, artinya apa yang teman-teman input itu akan diapakan oleh komputer, itu skema prosesnya. Ada lagi output. Output itu pengeluarannya. Teman-teman monitor, printer itu kan berupa keluaran. Jadi apa yang ingin ditampilkan atau apa yang ingin dicetak itu bentuknya keluaran. Nah, perangkat yang berperan, balik ke soal lagi, perangkat yang berperan dalam mengolah data yang dimasukkan sesuai dengan perintah pengguna. Nah, karena ini keywordnya adalah pengolah data, berperan dalam mengolah data deh. Oke. Ini kita pakainya CPU ya, teman-teman. Udah no debat itu karena dia memang sifatnya adalah mengolah gitu. Memang sih memori sama motherboard itu juga kita kategorikan sebagai pengolah, tetapi memori itu cuman penunjang supaya CPU-nya ini berjalan, VGA juga sama. Bahkan beberapa komputer nggak perlu pakai VGA card juga masih bisa jalan. Terus, nah, ini kalau teman-teman tahu zaman dulu ya, alat yang memiliki bola kecil di bawahnya, wah lawas banget gitu kan. Nah, kalau mouse zaman sekarang oke lah, mungkin pakai laser, pakai optik, udah nggak mesti gosok-gosok bola kalau kayak zaman dulu gitu. Nah, tapi sebenarnya memang ini review aja. Alat yang memiliki bola kecil di bawahnya itu ya udah pasti mouse ya teman-teman. Nggak ada lagi yang ada bola kecilnya. Sistem operasi Windows pertama kali yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna yang ingin berhubungan dengan jaringan network atau server. Nih, saya kasih review sedikit. Windows yang pertama kali itu berhubungan dengan jaringan. Itu adalah komputer yang pertama kali komputer yang pertama kali menggunakan basis graphical user interface atau GUI. Mungkin kalau teman-teman dulu pakai komputer cuman ngetik-ngetik doang, nggak ada tampilannya, itu kita nyebutnya command line user interface atau CUI. Kalau yang pakai gambar itu graphical user interface atau GUI. Nah, komputer yang berhubungan dengan jaringan itu memang hanya bisa diakomodir oleh komputer-komputer yang sifatnya adalah graphical. Artinya, Windows yang pertama kali di graphical itu sebenarnya adalah Windows NT. Nah, makanya kenapa itu yang pertama kali adalah Windows NT. Windows XP sendiri berjalan di atas Windows NT, Windows 98 berjalan di command line dan seterusnya. Itu memang agak sejarah sih kata-katanya, statementnya.
Bila Anda menekan tombol Start untuk memulai program Windows XP, bila Anda menekan tombol Start, maka untuk memulai pengoperasian Windows XP dapat mengklik. Nah, namanya kalau kita punya Windows XP zaman dulu, itu kalau mau buka aplikasi udah pasti di menu All Programs ya. Kalau di Windows 11 itu pakai All Apps, kalau di Windows 10 juga All Apps kalau saya nggak salah. Tampilan folder yang menyajikan nama file, ukuran file. Ini punten ya teman-teman, ini sebenarnya apa namanya, soalnya keliru. Jadi memang untuk tampilan folder menampilkan nama file dan ukuran file dan keterangan program ini baru bisa muncul di kolom detail ya teman-teman. Ini bukan ini. Nanti aku kirim versi ininya ya, versi perbaikannya. Tapi intinya adalah kita mesti tahu bahwa tampilan folder yang menampilkan keseluruhan keterangan daripada si folder tersebut itu dari tampilan detail ya teman-teman. Nanti untuk nilai bisa diganti nanti sama teman-teman yang menjadi admin di sini. Anda harus mengenal sebuah baris judul dari program Microsoft Word. Keywordnya judul. Ada nggak sih yang berkaitan sama judul di jawabannya? Title lah. Udah enak ya, kalau udah ada judul pasti dia berhubungan sama title bar. Bila dokumen Anda saat ini diatur dengan jarak spasi perintah single dan ingin dirubah serubahnya menjadi spasi tetap. Nah, karena ini keywordnya adalah jarak tetap ya, spasi baris jarak tetap. Kalau tetap itu berarti semua line itu akan dianggap spasinya ukurannya sama. Itu perintahnya perintah exactly ya teman-teman. Ini berupa hafalan aja sih. Jadi kalau single sama 1,5 kan dia beda jarak. Kalau double tuh antara dua baris pertama itu juga dia sama. At least berarti dia yang paling bawahnya. Kalau tab dia malah ke samping. Jadi kalau yang spasi barisnya, kalau spasi baris berarti kan antara atas sama bawah. Jaraknya tetap itu pakai yang exactly. Memilih gambar yang akan disisipkan ke dalam teks dokumen. Ini kalau memilih gambar ya. Jadi kalau misalnya memang dia berupa memilih gambar udah pasti dia pakai insert, karena ini gambar berarti dia picture. Itu aja. Bila Anda ingin munculkan dokumen yang berisi gambar, maka tentukan drive tempat dokumen tersebut. Nah, memunculkan dokumen yang berisi gambar itu memang ada opsinya di drop-down login. Jadi memang kondisinya itu ketika nanti dalam folder kalian klik sekali itu biasanya ada previewnya, itu namanya drop-down login. Arti dari tanda lebih kecil dan lebih besar adalah ini sebenarnya treatmentnya sama dengan tanda seru sama dengan nih. Jadi memang dia artinya adalah tidak sama dengan. Kalau yang versi lawas memang dia pakai perintah kurang dari sama lebih dari. Variabel yang didefinisikan di luar fungsi manapun merupakan variabel, ingat ya teman-teman, keywordnya luar fungsi. Berarti dia pakai variabel eksternal. Kalau di dalam fungsi berarti dia internal, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah private atau public ya kalau yang biasa berhubungan dengan komputer. Tapi karena di sini publik sama private-nya nggak ada, jadi kita pakai kata-kata di luar, maka dia merupakan variabel eksternal. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyampaikan ini bahasa komputer dan mudah dimengerti serta menggunakan simbol huruf bla bla bla. Gini ya teman-teman. Jadi memang bahasa pemrograman itu banyak versi ya. Semakin teman-teman mengerti bagaimana cara membuat program dengan bahasa pemrograman, atau yang sifatnya itu sangat familiar dengan bahasa sehari-hari, maka itu dapat dikategorikan sebagai high level programming. Tapi kalau misalnya teman-teman masih, mungkin kalau zaman dulu ya pakai bahasa assembler, PLC segala macam, itu baru pakai yang low level. Jadi kalau misalnya yang nomor 28 ini yang high level ya teman-teman. Bahasa pemrograman Pascal termasuk kategori. Nah, Pascal ini memang salah satu bahasa pemrograman ya memang dia itu semua bahasanya itu udah mulai menggunakan bahasa familiar gitu. Jadi kayak tadi ada readln, ada writeln segala macam, itu udah masuk ke dalam kategori high level. Kalau dia bentuknya assembler atau yang masih pakai in A atau cuman antara 1-0 hidup mati segala macam, itu udah namanya low level gitu. Oh ya, mungkin tambahan sedikit, kalau yang sifatnya ada publik, pemanggilan publik, misalnya kelas apa segala macam, itu namanya object oriented ya. Ini buat informasi aja.
Terus struktur dan komponen dasar Pascal. Struktur atau komponen dasar program Pascal memang itu ada dua ya. Jadi memang kita harus tahu sebenarnya programnya itu punya judul apa, sama bloknya itu akan seperti apa. Jadi memang beda ya sama proses coding zaman sekarang itu kan cuma ada deklarasi sama pernyataan. Ada setup pertama sama proses yang jalannya itu akan seperti apa. Nah itu kalau di Pascal dia pakai judul program dan blok program. Ini sih cuman review aja ya kalau misalnya ketemu soal-soal Pascal karena memang ini udah lawas banget gitu. Type statement Pascal ini kecuali prosedur ya ini juga bentuknya hafalan sih sebenarnya. Pola susun bahasa. Nah, pola susun bahasa di Pascal memang ada 3 ya. Jadi ada identifiernya sebagai apa namanya awal mulai daripada blok programnya. Terus ada simbol dasar sama reserve word-nya. Jadi apa kata-kata yang udah di-define pertama kali itu akan seperti apa. Oke, terus sebuah kata yang digunakan sebagai nama atau sebutan terhadap satu program. Jadi kalau misalnya memang dia itu sudah keywordnya sebutan ini sebagai nama, berarti otomatis dia identifier. Ya, nanti sebutannya itu ya namanya disebutnya identifier. Jenis data yang bersifat apa namanya sebutan atau identifier tadi terurut di mana setiap identifier itu disebut dianggap sebagai suatu individual data, item, atau elemen data yang berdiri sendiri. Ini enumerated ya, memang ini juga hafalan. Jadi nanti dibaca aja. Di bawah ini yang bukan merupakan bahasa program. Ingat ya teman-teman, bahasa program itu bahasa yang biasa dipakai buat ngoding ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tahu C++, Fortran, Pascal, COBOL itu bahasa pemrograman. Windows itu bukan bahasa pemrograman ya, tapi itu adalah sistem operasi. Oke, lanjut. Di bawah ini yang termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tadi kita udah sepakat yang di soal yang di atas, Pascal itu termasuk dalam high level atau pemrograman tingkat tinggi. Kita ambil yang ada Pascalnya. Oke, yang ada Pascal cuma ada satu. Tadi saya juga sempat mention yang low level itu assembly language. Jadi kalau ada yang assembly language itu dia kategorinya bukan high level. Jadi bukan assembly. Terus antara basic RPG sama Fortran itu RPG setahu saya juga bukan. Jadi memang kita ambil yang jawaban yang A. COBOL Basic Pascal. Di bawah ini yang bukan termasuk format kegiatan multimedia, digital di multimedia. Aku rasa sih teman-teman di sini udah familiar ya. MP3 itu format apa? Format lagu. AVI format apa? Format video. MPG format video juga. MIDI format audio. Hardfile publisher ya bukan. Karena ini yang tanya yang ditanya yang bukan ya teman-teman. Di bawah ini tingkat rendah. Tingkat rendah tadi juga sempat kita mention yang ada Pascal dan COBOL itu bukan bahasa tingkat rendah ya. Jadi apa namanya udah tinggal 2 nih, basic sama Fortran sama assembly language dan RPG. Nah, Fortran itu bukan bahasa tingkat sorry. Basic itu bukan pemrograman tingkat rendah, tapi dia termasuk tingkat tinggi. Maka assembly language dan RPG lah yang menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah. Perangkat lunak yang mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia dengan format jalan komputer. Oke. Pola pikirnya gini. Komputer punya bahasanya sendiri yang bisa diterjemahkan. Komputer punya bahasanya sendiri. Terus kalau ada pengguna pengen bikin program, maka kita butuh bahasa yang antara komputer mengerti, antara kita mengerti. Nah, bahasa itu yang mengkonversi daripada bentuk yang kita mengerti dalam hal ini manusia ke dalam proses atau program yang mengerti sama si komputernya, itu ada perantara, yaitu adalah bahasa pemrograman. Jadi singkat kata gini deh, kalian kalau mau bikin sebuah aplikasi biar bisa berjalan di suatu komputer, otomatis kan kalian mesti ngoding. Ngoding itu apa sih? Ngoding itu ya tindakan atau sebuah pekerjaan yang sifatnya itu adalah kita mesti membuat si komputer ini mengerti apa yang kita mau.
Itu berarti penjembatannya itu adalah bahasa pemrograman. Di bawah ini bukan merupakan program layout artikel. Ini juga apa namanya hafalan ya teman-teman ya, yang bukan. Simpelnya gini sih teman-teman ya. Kalau kita berkaitan dengan artikel, jadi berarti adalah program yang masuk ke dalam kategori pengolah kata. Jadi kalau pengolah kata itu biasanya ada hubungannya sama artikel-artikel atau yang word-word gitulah. Nah, PageMaker sama Publisher sudah pasti bukan, Matter juga bukan. Ventura ini nama OS ya teman-teman. Nah, jadi yang bukan itu adalah yang iya itu adalah ini. Terus maka untuk yang nomor 40 ini ProDesign itu karena dia adalah pengolah gambar atau multimedia. Makanya dia jawabannya yang A ini. Salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak. Nah, mengatur tata letak objek cover suatu media cetak. Ingat ya teman-teman ya, media cetak sendiri sebenarnya itu kan juga sekali lagi itu adalah program berbasis pengolah kata. Kalau pengolah kata, otomatis yang berhubungan sama apa namanya, bukan kata, bukan jawaban dari di sini. Spreadsheet ini adalah pengolah data, database pengolah data, web processing adalah website, itu nggak bisa dibilang pengolah sesuatu. Dan program CAD ini program 3 dimensi. Maka untuk yang nomor 41 ini jawabannya yang layout artikel ini. Salah satu program aplikasi yang berfungsi dalam bidang keuangan. Nah, ingat ya teman-teman, bidang keuangan, pembukuan maksudnya ini, perhitungan. Berarti kita familiar sama Excel ya, kalau misalnya udah berhubungan sama perhitungan secara otomatis. Atau pengolah data. Pengolah data memang ada dua ya teman-teman di jawaban ini. Program database sama program spreadsheet. Tapi teman-teman masih tahu, pengolah data di sini adalah ada kata-kata bidang keuangan serta melakukan perhitungan secara otomatis ya. Jadi pengolah data di sini adalah pengolah data yang sifatnya berupa angka. Ketika kita berhubungan dengan angka, maka dia adalah spreadsheet. Spreadsheet itu bisa banyak ya teman-teman. Ada Microsoft Excel, ada Google Spreadsheet, OpenOffice Calc, dan segala macam. Kelompok dokumen atau record data yang diproses sebagai satu kesatuan. Kalau misalnya dia kelompok, keywordnya adalah kelompok ya teman. Kalau misalnya dia kelompok atau bonggol deh, kalau misalnya lebih familiar kata-kata itu, maka dia adalah batch atau bisa juga batch processing sebenarnya. Tapi ingat, kalau dia tidak ada kata-kata proses, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai batch processing. Maka dia adalah yang batch ini aja. Lanjut, kepingan silikon yang sangat kecil dan menakjubkan, tempat memasang seluruh litar elektronik yang terpadu. Teman-teman mesti ingat ya, prosesor itu, mau itu Intel, AMD, mau itu Vega card, AMD, Nvidia segala macam, bahan dasarnya apa? Silikon. Nah, mungkin kalau teman-teman mungkin kita intermezzo sedikit ya. Silikon itu memang lagi langka di Indonesia, di seluruh dunia, yang menyebabkan harga elektronik itu mahal. Kenapa bisa mahal? Karena silikon langka. Ketika misalnya memang sebuah komponen elektronik itu silikonnya nggak ada, dengan kebutuhan elektronik yang tinggi tapi jumlah silikon yang rendah, itu menyebabkan elektronik jadinya mahal. Nah, makanya kenapa silikon itu sangat penting untuk pembangunan suatu perangkat elektronik. Nah, dari soal yang ini, kepingan silikon yang bersifat elektronik, dia itu karena tadi saya udah mention itu adalah merupakan komponen. Mana sih dari kelima jawaban ini yang komponen? Ya berarti ya chip ini doang gitu. Nomor 44 yang B ini. DOS, Disk Operating System. Ini mungkin lawas banget sih sebenarnya ya. Tapi kata kuncinya adalah dia adalah operating system. Kalau memang dia membahas tentang operating system, berarti bagaimana komputer beroperasi, udah pastilah ya. Nah, dari kelima jawaban ini, mana yang membahas tentang komputer beroperasi? Ya, yang C ini. Terus, slot yang berhubungan pada motherboard slot yang terdapat pada motherboard dipakai penghubung motherboard dengan kartu komputer. Teman-teman mesti tahu, setiap motherboard
itu memang punya jalurnya masing-masing. Bagaimana si RAM itu berkomunikasi dengan, CPU, bagaimana VGA card berkomunikasi dengan chipset lalu ke CPU, bagaimana si hard disk bisa ngambil data masuk ke RAM dan segala macam, itu ada jalur, teman-teman. Jalurnya itu kita kategorikan sebagai jalurnya itu kita sebut dengan istilah bus. Karena di sini, kata kuncinya adalah card-card komputer. Card-card komputer itu bisa VGA card, bisa PCIe card, dan segala macam. Dan itu sunnah ya, teman-teman. Jadi bukan suatu hal yang wajib ada di suatu komputer sebenarnya. Teman-teman kalau punya komputer nggak pakai VGA card, ya beberapa beberapa komputer bisa-bisa aja jalan gitu kan. Nah, karena itu merupakan card, memori RAM itu bukan card, tapi dia memang memori modul gitu ya. Nah, karena ini card, jadi dia itu adalah berupa expansion. Dan tadi kita sudah bahas jalur daripada penghubung antara perangkat-perangkat di motherboard itu adalah bus namanya. Makanya disebutnya expansion bus. 47 integrasi grafik, suara, video atau sebaran kombinasi menjadi penyimpanan pemanggilan sistem informasi. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya sekali lagi, integrasi grafik, suara, video. Atau even better, sebaran kombinasi gitu kan. Ketika kita punya banyak model media, media gambar kayak media foto kayak media suara kayak, itu kita kategorikan sebagai media yang beragam. Jadi kombinasi dari beberapa media. Nah, dari kelima jawaban tadi, mana yang masuknya ke media? Udah jelas yang paling pasti A ya, karena ada medianya. Bagaimana kalau misalnya jawaban yang lain ada kata-kata media? Oke, sekarang kita cek lagi. Karena ada integrasi atau ada kata-kata sebaran kombinasi, maka dia masuknya ke dalam kombinasi yang sifatnya integrasi grafik suara video. Berarti kalau dia kombinasi adalah hyper, kita ambil kata hypernya. Kalau dia berupa gambaran grafik suara video, berarti kita ambil medianya. Makanya kenapa disebutnya hypermedia. Kalau dia teks doang, tapi dia kombinasi, itu baru kita kategorikan sebagai hypertext gitu ya teman-teman. 48, motherboard. Motherboard itu kenapa sih kita sebutnya sebagai motherboard? Papan emak gitu kan. Karena kalau tanpa adanya induk atau tanpa adanya si emak papan ini, jadi itu nggak bisa komputer itu berjalan. Nah, tujuannya motherboard apa? Dia itu isinya adalah buat naruh CPU, RAM, segala macam ya teman-teman. Di sini saya rasa udah pada tahu gitu. Jadi kalau yang untuk motherboard itu dia udah enak banget nih, ada kata-kata mother-nya kan. Dia memang untuk penyimpanan seluruh komponen PC gitu. Jadi otomatis yang nomor 48 ini yang C ya. Oh ya teman-teman, nanti untuk highlighter yang udah saya tandain ini juga nanti akan saya kirimkan ke teman-teman juga ya. Jadi saya akan highlighter yang mana yang jadi keyword. Jadi teman-teman cukup baca, oh ada kata ini, berarti kita tinggal periksa kata-kata ini aja di jawabannya. Oke lanjut. Alat untuk menggambarkan grafik, diagram grafik hanya menggunakan pena atau motor elektrostatik atau toner. Ini di zaman-zaman printer, saya agak lupa printer dot matrix, Decibel apa toner gitu. Tapi memang istilahnya untuk pena elektrostatik. Jadi kalau toner itu kan bahan dasarnya serbuk ya, beda sama tinta ya. Jadi kalau tinta serbuk itu memang dia dasarnya mesti punya ujung yang dia itu bergerak secara elektromagnetik. Nah, itu disebutnya plotter. Ini nggak ada ini sih, dihafalin aja. Attachment. Attachment itu dari bahasa Inggris artinya lampiran ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang di sini attachment itu biasanya identik sama lampiran ya. Jadi kalau misalnya memang kalau teman-teman contoh misalnya kirim dokumen via WA, itu tuh kita akan kategorikan dokumen tersebut adalah attachment atau lampiran. Jadi memang kita cari aja yang berkaitan sama gambar atau file atau apapun, itu biasanya udah hubungannya sama attachment. Betul, jawabannya memang C. Tapi hati-hati ya, karena kenapa saya bilang hati-hati? Attachment itu sebenarnya tidak tertutup hanya di email aja ya teman-teman, itu memang bisa banyak hal. Tapi kebetulan dari 5 bank soal tersebut tidak ada yang berkaitan sama file, maka yang paling mendekati adalah yang C ini.
Kemampuan komputer menjalankan program lebih dari satu. Program lebih dari satu, berarti dia multitasking ya. Pas banget Anda. Jadi kalau misalnya memang dia itu program yang dijalankan secara bersamaan, berarti dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Itu disebut multitasking. Bagian dari komputer yang berfungsi sebagai media keluaran. Ingat, saya sudah pernah bilang tadi di awal, komputer itu kebagi menjadi 3 bagian proses. Input, proses, output. Nah, media keluaran berarti output ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang dia berupa keluaran itu sebenarnya memang ada macam-macam ya, bisa monitor, bisa printer, segala macam. Tapi ingat ya teman-teman, dia itu bentuk keluaran yang dihasilkan oleh komputer itu sebenarnya didukung oleh dengan adanya hardware. Maksudnya apa? Kalian butuh tampilan komputer, otomatis kalian butuh LCD. Kalian butuh cetakan dari suatu file, kalian pasti butuh printer. Nah, monitor sama printer itu kita kategorikan sebagai hardware sebenarnya. Mas kok bukan proyektor? Iya, karena proyektor itu saya ambil simpel gini deh. Hardware itu kalau misalnya kita ambil proyektor, printer itu bukan proyektor kan. Tapi karena ini sifatnya umum media keluaran, maka kita ambil yang hardware-nya ini gitu. Jadi untuk yang nomor 52 jawabannya yang hardware ini. Istilah program yang bukan freeware dan tidak open source jadi dapat dipelajari. Istilah untuk program yang bukan freeware dan tidak open source sehingga tidak dapat dipelajari. Sebenarnya ini bahasanya adalah license atau paid ya. Kalau di istilah pemrograman itu masuk kategorinya proprietary. Kecepatan maksimal ya. Kecepatan maksimal transmisi data. Berarti yang ditanya adalah jaringan ya nih. Oke, disebut dengan perlu jadi catatan bandwidth itu atau pita lebar daripada daripada sebuah jaringan adalah yang menentukan seberapa cepat atau lambatnya suatu koneksi jaringan di setup tersebut. Kepanjangan dari HTTP ini juga bentuknya hafalan Hypertext Transfer Protocol ya teman-teman. Ini dihafalin aja. Format file yang dapat berupa monokrom. Jadi file gambar yang ditanya ya. Kalau file gambar berarti kan otomatis selain C ini format gambar ya. Berupa monokrom grayscale gambar 8 bit atau 24 bit. Ingat ya teman-teman, untuk file gambar yang formatnya ini format lawas 8 bit atau 24 bit. Karena memang sekarang gambar itu udah 32 bahkan ada yang 128 bit. Ya. Itu pakai format lawas juga. Jadi otomatis dia formatnya format TIFF. RTF itu bukan format gambar ya teman-teman, menjadi catatan. Jajaran metal atau aluminium yang mengurangi suhu panas. Ya oke lah kipas gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ngeh dengan mengurangi panas, berarti dia sebenarnya apa sih yang sebenarnya itu berfungsi untuk mengurangi panas di komputer? Ya udah jelas kalau dari 5 pilihan ini pilihannya heatsink ya teman-teman. GPRS, General Packet Radio Service. GPRS itu adalah mekanisme suatu internet yang awal mulanya adanya cuman di smartphone ya teman-teman. Jadi ketika memang kalian punya smartphone, punya fitur namanya GPRS, maka dapat dikategorikan handphone kalian bisa koneksi ke internet. Nah, GPRS itu memang cikal bakal dari teman-teman udah pada tahu 3G, 4G, 5G gitu ya. Ya memang 2G itu 8G, GPRS itu yang versi J pertama, makanya kepalanya J. Layanan transmisi data wireless, intinya teman-teman cek aja ya, kalau misalnya ada kata-kata operator GSM atau HP yang berhubungan sama internet, maka dia ya jawabannya itu gitu loh. Jadi ya GPRS itu memang pasti kaitannya sama operator GSM. Prosesor Intel dikenal sebagai generasi awal Pentium. Mungkin di sini teman-teman udah tahu ya, ada 386, 486, 586. Tapi ingat ya teman-teman, di sini yang go public atau yang biasanya masyarakat tahu itu adalah yang versi konsumernya. Jadi versi yang ibaratnya itu familiar di dunia luar.
Makanya kenapa jawabannya B. Jadi Intel 586 itu adalah prosesor pertamanya Intel yang dalam tanda petik itu digunakan di publik waktu itu. Jaringan milik pribadi, jaringan ya, pribadi dalam sebuah gedung. Kalau misalnya, sampai beberapa kilometer. Berarti kalau misalnya dia pribadi dan skopnya mungkin hanya cuma satu gedung, dia masih dalam kategori lokal ya teman-teman. Kalau metropolitan berarti dia udah skopnya udah hektar-hektaran gitu. Terus enaknya pakai LAN apa sih? Nah, kecuali tapi ini nomor 61. Dengan adanya LAN berarti intinya dia pasti berhubungan sama jaringan. Sharing printer udah pasti, pertukaran file juga udah pasti, backup data juga bisa, komunikasi via email chat bisa, file-file seluruh program secara otomatis. Ini enggak ya teman-teman, ini enggak perlu ada LAN sebenarnya. Terus Undang-Undang UU ITE itu memang pertama kali tahun 11 2008. Ini bentuknya hafalan aja nanti dibaca teman-teman. Hak cipta teknologi informasi itu juga di Undang-Undang Republik Indonesia 19 tahun 2002. Ini juga hafalan teman-teman. Pasal 12 itu mencakup bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni sastra yang mencakup kecuali. Ingat ya teman-teman, jadi kalau misalnya memang di pasal 19 tahun 2012 itu memang menjelaskan terkait hak cipta yang dilindungi, di mana memang hak cipta itu tidak melulu, jadi gimana ya, nomor 12 itu lebih kepada, barangnya ya satu ini aja gitu loh. Nah, kalau di nomor 64 ini memang kita akan menjawab yang perangkat mesin atau handphone, perangkat atau mesin handphone. Jadi memang dia itu dilindungi hak cipta, tapi dia license untuk disebarluaskan juga sebenarnya masih ada oleh beberapa produsen yang ditunjuk. Saya bercontoh gini deh, misalnya teman-teman punya iPhone. iPhone itu di Indonesia distributornya kan yang resmi ada 3 ya. Ada Digibox, ada Digimap, ada iBox, ada Erafone. Tiga-tiganya itu tidak memegang hak cipta, tapi tiga-tiganya memiliki izin hak edar. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Dan bukan berarti Erafone dan segala macam itu kepunyanya iPhone. Bahkan iBox pun bukan punyanya iPhone ya teman-teman. Nah, dengan adanya hak cipta tersebut di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12, itu tuh berarti mencakup tentang oke lah lu punya barang, barang ini punya gua tapi yang boleh sebarluaskan itu lu. Nah, itu masuknya ke dalam pasal 12 ini. Sehingga untuk yang nomor 64 ini jawabannya yang perangkat atau mesin handphone-nya. 65 itu terkait haki, pertama kali disahkan 1981 oleh MA-nya Amerika ya teman-teman. Ini sejarah, dihafalin aja. Menurut Microsoft ada 5 macam pembajakan software, kecuali ya. Ingat ya, kalau misalnya dia software, maka dia sifatnya adalah yang pembajakan software, berarti dia sifatnya adalah penggunaan pribadi atau boleh jadi yang akan digunakan secara pribadi. Beda ya kalau misalnya dia sifatnya publik. Artinya gini, kalau kita membajak YouTube bukan berarti kita membajak video YouTube. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, untuk nomor 66 ini memang disebutkan oleh Microsoft, pemuatan di hard disk kayak teman-teman ngopi data program yang harusnya bukan teman-teman pakai, malah teman-teman pakai, itu pembajakan, itu pemuatan ke hard disk, atau copy ke flash disk lah kalau zaman sekarang. Soft lifting itu juga sama, itu pengubahan isi daripada program. Penjualan CD-ROM ilegal udah pasti. Sama mendownload program dari internet. Yang khusus yang bagian D ini yang sifatnya ini ya teman-teman, tidak legal ya. Kalau cuma download program yang udah sifatnya gratis sih sebenarnya nggak isu. Jadi untuk nomor 66 jawabannya yang E ya, mengunggah video pribadi. 67 ini juga hafalan. 68 ini juga hafalan. UU nomor 11 2008 itu terkait informasi dan transaksi elektronik. Pembuatan yang dilarang telekomunikasi dilarang tapi kecuali ya. Jadi otomatis yang diperbolehkan. Nah, itu berarti yang browsing. Istilah yang digunakan dalam kejahatan maya. Kalau di dunia maya udah pasti ada cybernya ya, udah pasti banget. Tapi karena ini istilahnya adalah kejahatan, berarti dia cybercrime. 71
tidak termasuk lack of technical standard. Jadi memang nomor A sampai D ini merupakan, bidang yang sifatnya itu standar teknis ya, untuk teman-teman membuat sertifikasi dan segala macam. DDoS itu adalah metode penyerangan. Jadi, jangan sampai keliru. Berikut yang merupakan legal exposure kecuali. Legal exposure itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, disebarluaskan atau, ibaratnya ya antara hubungan antara beberapa, klien itu tuh tidak boleh masuk ke dalam ranah publik. Jadi memang kalau di khusus yang khusus yang nomor 72 ini, berhubungan sama NDA, komunikasi dan segala macam, bila mana itu tersebar, itu termasuk dalam legal exposure. Oke, jadi nomor 72D. E-commerce exposure itu, apa namanya, financial e-commerce exposure, tapi kecuali ya. Jadi kalau e-commerce itu udah pasti berkaitan sama keuangan dan perusahaan kalau dalam soal ini. Kalau yang password dan akun itu betul masalah yang ilegal, masalah yang itu merupakan tindakan ilegal, tapi sebenarnya dia bukan e-commerce exposure. Makanya nomor 73 ini kayak 374 ini juga hafalan aja, jadi nggak perlu dibahas. 35 juga. 76, berikutnya termasuk hak milik perindustribusian. Hak milik itu berbeda sama hak cipta ya teman-teman. Jadi memang ketika dia sudah memiliki bukan berarti dia tidak boleh mendistribusikan atau membuat lagi gitu. Jadi memang yang memiliki itu bukan berarti yang membuat gitu. Nah, dalam hal ini berarti yang copyright sih. Lingkup perlindungan privasi cyberspace kecuali. Jadi kalau misalnya memang perlindungan privasi itu ya perlindungan si privasinya itu gitu. Nah, dari kelima jawaban tersebut mana sih yang sebenarnya boleh gitu loh kalau misalnya memang itu digunakan di dunia maya. Kalau dalam hal ini berarti yang B ya teman-teman, keleluasan pribadi dan data pribadi. Kenapa? Bukan berarti data pribadi teman-teman itu bisa dipakai sama sembarang orang, bukan itu maksudnya. Tapi jika teman-teman punya concern, punya perhatian untuk memberikan daripada data pribadi tersebut, maka itu menjadi suatu keleluasan pribadi atau data atribut pribadi. 78, perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Jadi ketika teman-teman bikin program yang intinya untuk penggunaan mengambil keuntungan, maka itu masuknya ke dalam komersial ya teman-teman. Jadi dia otomatis perangkat lunak komersial. Bentuk pelanggaran hak cipta menggunakan pasti ini kecuali bentuk pelanggaran hak cipta yang adalah sebagai berikut kecuali ya. Ingat ya ini kecuali ya. Dari 5 jawaban ini udah pasti kalau cuma browsing ya bukan pelanggaran hak cipta gitu. Sebagai warga negara yang baik sudah tempatnya menghargai hak cipta orang lain. Ingat ya teman-teman, kalian pakai software usahakan beli ori. Karena sebagai warga negara yang baik sudah sebatasnya menghargai hak cipta orang lain. Itu sesuai di nomor 80 ya. Nah, berarti untuk yang nomor 80 yang Pak ini. Cyber law di Amerika ini juga hafalan, dia dihafalin aja. 82 ini IPR, 83 ini Electronic Textual Art. Mungkin kalau yang nomor 8 sampai dengan 90 ini apa namanya? Dihafalin aja karena ini masih sesuai. Cuman saya mau ngajak juga sedikit aja terkait bang soal yang kedua. Karena memang banyak hal yang agak update nih di bang soal kedua. Jadi singkat aja karena memang waktunya juga agak mepet. Jadi untuk bang soal 2 ini kita bahas sedikit ya. Jadi bang soal 1 itu lebih kepada review apa aja sebenarnya yang mesti kita pelajari. Bang soal 2 ini udah mulai ke praktikal atau teknis nanti teman-teman ngerjain. Sebenarnya memang harusnya kita bahas teknis yang kedua ini dulu, tapi karena memang masih agak update, jadi kami menganggap kita perlu yang review yang pertama-pertama dulu. Nomor 1 itu ini berupa hafalan aja, jadi memang tidak ada yang kotak kunci. Jadi ini hafalan, jadi kita skip aja. Oh ya,
Nomor 3, hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau di database itu sebenarnya database itu punya 3 jenis ya. Ada DCL, ada DML, ada DDL. Jadi kalau misalnya ada program yang kalau misalnya database itu ada DDL, DDL itu yang biasanya berhubungan sama create, rename, truncate, alter, sama drop. Yang DDL. DML itu ada yang select, insert, delete, update. Nah, itu kalau misalnya nomor 3, karena ini pembahasannya adalah DDL, DDL itu memang pasti ada create, ada alter, ada rename, undo juga sebenarnya nggak ada sih, tapi select udah pasti nggak ada di DDL. Makanya nomor 3 ini yang C. DDL ya ini. Nah, terus untuk nomor 4, perintah dasar DML. DML itu ada select, insert, delete, update. Insert, delete, update, select gitu. Sebenarnya jawabannya A sama E ya, tapi kalau misalnya memang kita lebih pasti si create ini adanya di DDL, maka nomor yang 4 ini kita pilih yang A ini aja, yang nomor 4. Ini masih sama, manajemen database untuk menampilkan NIS, nama, alamat dari tabel siswa. Jadi kita cuma menampilkan 3 ini doang nih dari tabel siswa. Berarti kita select NIS, nama sama alamat dari siswa, berarti from siswa. A bukan karena dia menampilkan keseluruhan. Select from siswa nggak mungkin karena memang kita menampilkan NIS nama, bukan dari mana. C betul, nggak ada ini jawabannya. Yang D select siswa. Select itu adalah pilih tampilannya, from-nya itu, jadi ini kebalik ya teman-teman, yang D, jadi ini bukan. Yang E itu nggak disebut dia dari tabel apa, jadi keliru. Jadi yang untuk nomor 5 yang C. Mengubah mengubah alamat menjadi Solo. Kalau konteksnya ngubah, berarti otomatis keywordnya update ya. Mengubah, otomatis dia update nih. Nah, tapi karena jawabannya update semua, jadi nggak mungkin kita cari langsung. Mengubah Solo yang mempunyai NIS 1, 2, 3, 4 dari tabel siswa. Berarti update siswa, kayak ini ada 3 pilihan, karena dia dari tabel siswa. Ubah alamat menjadi Solo, mengubah alamat menjadi Solo, berarti set alamat menjadi Solo. Oke, yang lain nggak ada setnya. Terus yang punya NIS 1324. Oke, berarti cuma where NIS 1324. Jadi untuk yang nomor 6, ini jawabannya yang C ya teman-teman. Jadi memang kita mesti tahu apa yang diubah, dari mana, dari tabel mana dia berubah, terus kriteria yang diubah itu akan seperti apa. Membuat web dinamis dalam teknologi server side. Jadi teman-teman kalau misalnya mau buat web dinamis, itu sebenarnya dasarnya kebiasaannya antara PHP, ASP, JavaScript, sama WAN ya. WAN ini nggak cuma masalah jaringan ya teman-teman, memang ini ada protokol yang namanya WAN. Tapi kalau teman-teman tahu CGI ini kemungkinannya 2 ya. Jadi kalau CGI itu bisa ketika website error, yang error 400, error 401 itu bisa kita kategorikan CGI. Tetapi itu bukan berarti dalam kategori web dinamis ya, karena memang itu cuma maintenance aja. Jadi CGI ini bukan jawaban pembuatan web dinamis, karena ini kecuali ya teman-teman. Bukan merupakan jenis-jenis jaringan. Nah, teman-teman mesti tahu LAN man ini memang jaringan gitu ya. Internet pun udah pasti jaringan. Ring ini betul jaringan, tapi dia bukan jenis. Tapi dia merupakan topologi atau metode daripada bagaimana jaringan itu dibuat. Jadi untuk yang nomor 8, ini yang ring ya. Control Alt Delete Task Manager, ini udah familiar banget, saya rasa udah nggak isu. Nomor E, sama kayak soal Bang Soal pertama, teknologi jaringan untuk satu gedung. Dia skopnya karena cuma lokal atau cuma jaringan satu gedung doang, itu pakai yang LAN. Aturan yang harus ditaati oleh komputer yang dihubungkan, menghasilkan dan mengatur komunikasi.
Jadi ingat ya teman-teman, untuk berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain, oke lah, model kabel aja sebenarnya udah bisa dikategorikan berkomunikasi. Tapi bagaimana dia bisa mengerti komunikasinya itu dengan cara adalah menyamakan protokol. Teman-teman pakai Wi-Fi sama teman-teman pakai LAN protokolnya beda. Jadi tidak bisa dalam satu jaringan LAN eh, bisa secara langsung berhubungan dengan komputer yang menggunakan Wi-Fi. Untuk bisa berkomunikasi antara komputer yang berhubungan dengan jaringan dan komputer yang menggunakan Wi-Fi, pasti dibutuhkan suatu perantara namanya router gitu. Tanpa adanya router, protokol itu berbeda. Makanya kenapa nomor 11 itu adalah kita mesti menyamakan protokolnya. Keuntungan teknologi topologi bus, dia hemat kabel ya, karena memang dia cuma ditarik gitu dalam satu. Terus akses database Oracle itu adalah DBMS. Oke, apa singkatan dari DBMS? DBMS itu Database Management System ya teman-teman. Jadi memang dia yang berhubungan sama database-databasean. Ini teoritis. Go. Ini Go ini maksudnya domain ya teman-teman. Jadi domain Go itu biasanya ada di scope-nya mana aja. Pendidikan kah, manajemen kah, pemerintahan kah, komersial kah, atau politik. Kalau misalnya di Go atau Gov itu dia masuknya pemerintahan ya. Jadi kalau misalnya .go.id, .gov itu pasti masuknya pemerintahan. .com beda sama .id doang beda. Kesatuan dari komputer dari komputer database SDM jaringan ya. Nah, ini berarti antara komputer atau si aplikasi, antara pengguna, antar penggunanya. Jadi ini penggunanya, ini antar penggunanya, serta prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi. Ini adalah cikal bakal dari, ini adalah pengertian dari sistem informasi. Ini juga teoritis. Instansi membina jabatan fungsional. Oh ya, ini keliru ya teman-teman. Jadi untuk jabatan Prakom itu di bawahnya Kominfo ya teman-teman, bukan BPS. Ini typo. Nanti kita akan langsung ganti. Tapi yang pasti teman-teman udah tahu kalau instansi pembinaannya itu adalah Kemenkominfo. Warta komputer untuk kualifikasi profesional yang melaksanakan tugas fungsi masyarakat pengilmuan. Ini peralatan komputer ahli ya teman-teman, bisa dicek dari Permenpan yang tadi saya jelasin. Terus peraturan Jakfung fungsional PNS yang dalamnya masuk rumpun komputeran. Ini memang mengacu terkait pembagian rumpun Jakfung PNS ya teman-teman. Itu ada di Kepres nomor 87 tahun 99. Yang bukan merupakan unsur Jakfung peralatan komputer mengacu dari Kemenpan 667 2003 itu adalah pengoperasian komputer teman-teman. Jadi pengoperasian komputer itu skopnya bukan di peralatan komputer ya. Jadi pengguna itu tidak harus peralatan komputer gitu. Terus nomor 20 UU ITE tahun 2008 pemanfaatan teknologi IT. Jadi memang pemanfaatan TI sesuai dengan ITE nomor 11 tahun 2008 tujuannya adalah kemudahan ya. Jadi memang adanya komputer itu intinya untuk kemudahan gitu. Berikut yang bukan merupakan subunsur dari implementasi TI Jakfung peralatan komputer. Jadi memang subunsur implementasi Jakfung peralatan komputer itu pemrograman dasar dan lanjutan aja ya teman-teman. Akhirnya tuh enggak. Ini dicatatin aja, dihafalin aja karena ini teoritis. Terus berikut bukan merupakan tugas peralatan komputer. Kalau misalnya teman-teman udah jadi peralatan komputer, mengurangi SI itu bukan suatu tugas pokok ya. Jadi memang biasanya kalau di instansi itu SI itu diintegrasikan biasanya, bukan hanya dikurangi atau langsung tidak dipakai, tapi biasanya diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Yang merupakan aturan mengatur sistem pemerintahan SPBE, yaitu Perpres 95 tahun 2018, ini juga hafalan aja teman-teman. Seorang peralatan komputer pelaksana melakukan perekaman data ekspor 15.000.
bla bla bla. Hal yang tersebut merupakan kegiatan komputer dalam hal nah, karena dia kata kuncinya adalah perekaman data, maka biasanya dia keyword-nya perekaman data juga gitu, bukan periksa ya. Nah, kalau misalnya memang, apa namanya, di soal ini, karena dia di sini tidak ada validasi atau tidak ada pengecekan, hanya melakukan tindakan dari perekaman data, maka dia jawabannya adalah melakukan perekaman data tanpa validasi. Manakah prosesor berikut yang digunakan oleh prosesor Core i5? Jadi prosesor Core i5 itu memang, pertama kali di LGA 1156 ya teman-teman. Jadi kalau yang 1366 itu yang pertama kali banget di Core i7 generasi pertama, hanya Core i7 aja generasi pertama, baru nanti yang Core i5 sama Core i3-nya itu pakai yang 1156, ini teoritis sih. Terus apa nama komponen pada motherboard yang bekerja secara kolektif mengontrol memori? Jadi semua prosesor atau semua part yang ada di komputer itu memang, diatur sama chipset ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya teman-teman punya, komputer, mungkin antara teman-teman, misalnya teman A sama teman B gitu, punya komputer sama-sama Core i7 gitu, RAM-nya sama, SSD-nya sama, segala macam sama, tapi kok rasanya beda, apa, beda performa ya, meskipun cuma hitungan 2-3% doang gitu. Boleh jadi penunjang yang membedakannya itu adalah bagian chipset-nya ya teman-teman. Terus, nomor berikutnya, sebuah jalur yang menyediakan koneksi 64 bit. Jadi kata kuncinya tadi ya seperti di soal pertama, jalur koneksi itu udah pasti ada bus-busnya ya teman-teman. Nah, udah pasti jawabannya A nih kalau udah ada busnya. Cuman perlu jadi catatan, north motherboard itu memang kebagi dua ya, ada north bridge, ada south bridge. North bridge itu biasanya posisinya dari prosesor sampai RAM ke kanan tuh north bridge, bawahnya tuh yang ada VGA card dan segala macam itu south bridge. Nah, north bridge itu biasanya dimasukkan ke dalam kategori front side. Sehingga jalur koneksi antara Intel dan north bridge pada motherboard itu disebutnya adalah front side bus. Manakah chipset Intel yang berisi memori dan grafik controller yang berada dalam sebuah prosesor? Chipset Intel yang berisi memori dan grafik controller dan berada dalam sebuah prosesor. Jadi kalau misalnya di komputer-komputer yang udah agak-agak baru, memang komputer tersebut bisa berjalan tanpa adanya VGA card atau si grafik cardnya itu sudah terintegrasi di prosesornya. Nah, prosesor yang Sandy Bridge ini maksudnya adalah prosesor yang tipe baru Core i series generasi kedua, dimulai dari situ itu memang sudah support memori sama grafik controller. Makanya ini jawabannya yang A. Throughput atau bandwidth maksimal PCIe 3,0 ini teoritis ya teman-teman, jadi 32 second for 16 lane. Jadi mungkin cara bacanya PCIe 3x16 itu adalah 32 Gbps 16 lane. Terus telah penyimpanan data sementara. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini kenapa kalau di YouTube itu ada istilah buffering gitu kan? Karena harapannya dengan adanya buffering, data itu didapatkan baru diproses terlebih dahulu gitu. Nah, jadi penyimpanan data sementara yang digunakan ketika transmisi data atau mengambil tempat pada kecepatan yang berbeda. Jadi kalian download video 2 menit dalam 1 menit, itu bukan berarti videonya jadi 1 menit kan. Nah, itu bukan gap ya. Sebelum diproses menjadi video 2 menit lagi, datanya kan di-download dulu dalam 1 menit. Nah, itu disebutnya buffer atau cache kalau di bahasa kita sekarang, yang mengakomodir perbedaan kecepatan pada transmisi suatu data. Itu disebutnya buffer. Proses menjalankan memori, motherboard, prosesor, video card dengan koneksi yang cepat dibandingkan rekomendasi publik. Teman-teman di sini punya memori misalnya 800 MHz, teman-teman jalanin di 900 MHz misalnya, atau 1000 MHz gitu. Di atas daripada rekomendasi pabrik itu disebutnya overclocking. Nama perangkat lunak pengganti BIOS. Nah, ini sebenarnya baru ada di komputer-komputer setelah Windows 8 ya teman-teman ya.
berarti sekitar tahun 2011, 2010, apalagi ada secure boot-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba pahamin ya, teman-teman kalau nginstal, laptop yang mungkin laptopnya itu atau pakai laptop yang waktu baru hidup gambarnya masih Windows biru, boleh jadi dia secure boot-nya itu tidak aktif ya teman-teman. Jadi, itu baru ada di komputer-komputer yang zaman, sekarang, yang memang dia sudah tidak menggunakan BIOS, tapi menggunakan UEFI, versi terbarunya dari BIOS. Yang biasanya kalau baru hidup, ada logo mereknya, terus ada loading-nya, itu biasanya udah secure boot, udah UEFI. Apa nama metode partisi harddisk yang mendukung harddisk hingga 2 TB? Ini sejarah sih sedikit teman-teman. Jadi memang, waktu zaman dulu komputer lawas itu 1 tera ke atas tidak bisa langsung support, saat itu juga. Sehingga butuh perubahan, metode partisi harddisk. Jadi waktu itu OS Windows 7 apa Windows Vista saya agak lupa, itu tuh mengubah, partisi harddisk-nya dari MBR menjadi GPT yang membuat si harddisk itu bisa membaca harddisk hingga 1 TB ke atas waktu itu. Diganti dengan metode GPT ini. Mana yang bukan merupakan komponen dasar dalam sebuah prosesor? Dari kelima jawaban ini memang yang bukan adalah yang C ya teman-teman. Memang di prosesor itu tidak punya jumper, register dia punya, ALU-CU dia punya, internal cache punya. Oh, sama database ini harusnya nggak ada sini. Jadi dia harusnya yang kalau misalnya kita mau ambil dari sini jawabannya ada 2 nih. Ada jumper sama database. Tapi memang istilah jumper itu juga udah nggak ada juga sih di prosesor gitu. Ya oke lah ini kita jadi catatan dulu. Salah. 35 bukan merupakan OS mobile device ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat zaman-zaman mungkin dulu teman-teman pakai Nokia 6600 tuh yang modelnya kayak ketupat atau yang modelnya kayak yang bawahnya bulat atasnya kotak. Nah, itu pakai OS-nya Symbian. Wah, jangan dulu pisan itu kan. Terus Java Micro Edition nih J2ME zaman dulu disebutnya di HP-HP yang versi lebih murahnya waktu itu. Terus iOpen ini nggak ada, Windows Phone ini OS-nya dari Windows, iOS ini dari Apple. Jadi untuk nomor 35 ini yang C ya teman-teman. Manakah yang merupakan tipe seri Android Mobile OS? Manakah yang merupakan tipe seri Android? Jadi Android itu memang punya banyak ya ininya, punya banyak versi ya waktu itu ya. Dan dia pasti menggunakan kata-kata makanan. Memang nomor 36 ini ada 2 jawaban teman-teman. Ada KitKat, ada KitKat sama ada Marshmallow. Jadi catatan KitKat itu di versi 4.4, Marshmallow itu di versi 6 apa? Ya 6, 7 nougat. Terus manakah yang tidak menggunakan iOS? 37 dari kelima ini memang yang tidak menggunakan iOS itu yang iTunes, 2 ya teman-teman jawabannya. Ada iTunes sama AirPods. AirPods itu tidak bisa kita kategorikan sebagai device yang punya OS karena dia cuma headset doang. iTunes itu adalah software-nya daripada suatu perangkat lunak dari Apple device waktu itu. Apple lah intinya. Nah, ini jawabannya adalah 2 juga. Sistem operasi pada mobile device yang didasarkan pada OS Linux. Nah, ini juga sebenarnya sedikit anulir sih. Ini harusnya ini nggak ada. Tapi intinya gini, perlu jadi pengetahuan teman-teman, Android itu base-nya dari Linux ya teman-teman. Jadi memang pertama kali Android itu dibuat itu basisnya dari Linux. Makanya kenapa waktu zaman dulu Linux itu Android itu terkenal cukup enteng waktu itu. Karena memang fiturnya itu sedikit waktu zaman itu. Cuman dengan kesedikitannya itu dia mempunyai kapabilitas untuk mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat. Makanya kenapa Android itu dibasiskan dari Linux waktu itu. Nama proses di mana mobile device secara rutin mengirimkan posisi fisiknya lewat GPS.
Nah, kalau misalnya mobile device secara rutin mengingatkan posisi, dia itu ada geo-geonya tuh. Kalau misalnya ada posisi, berarti dia ada geo-geonya nih. Nah, yang geo ini ada dua nih, ada geopad sama geo-tracking. Kalau di mobile device memang lebih familiar dengan istilah geo-tracking ya teman-teman ya. Jadi memang bukan sesuatu, sorry, memang ini istilah daripada penggunaan posisi di suatu perangkat smartphone yang menghubung yang punya GPS gitu. 40 IEEE untuk wireless LAN. Nah, wireless LAN itu memang kita punya standar 802.11 ya teman-teman, ini teoritis. Dia ada juga yang buat internetan itu ada satu lagi 802.3 kalau saya nggak salah. Metode akses penerimaan dan pengiriman data menggunakan wireless LAN. Ini pakai metode CSMA, CA, ini teoritis, dihafalin aja. Manakah yang merupakan fungsi utama SSID? SSID itu nama WiFi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian punya WiFi misalnya kalian tethering nih, tethering pakai handphone kalian misalnya iPhone gitu. Kalau kalian tethering muncul nama iPhone di WiFi kalian. Nah, nama iPhone itu tuh adalah SSID. Nah, jadi SSID itu untuk mengidentifikasi sebuah koneksi. Baru yang nomor 42 jawabannya yang C. Pada level QoS keberapakah untuk menjamin video dan suara, interaksi video dan suara? Jadi QoS itu tujuannya adalah untuk backup suatu sinyal yang loss ya teman-teman. Sehingga misalnya nih, teman-teman punya internet 100 MB per second, terus teman-teman pakai QoS, sebenarnya sih jadinya 80 MB per second. Tetapi dengan adanya 80 MB per second, itu udah dipastikan 80 MB per second itu stabil terus tuh, nggak akan naik turun, nggak akan fluktuatif. Itulah gunanya QoS. Nah, QoS itu memang punya banyak level. Ketika teman-teman di sini didesain untuk menjamin interaksi video dan suara, QoS yang digunakan adalah QoS level 5 ya teman-teman. Ini teoritis. Mungkin nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas tentang QoS ini juga. Jadi level-levelnya ada apa aja. Selain standar 802.11, koneksi wireless yang bekerja menggunakan frekuensi 2,4 GHz. 2,4 GHz itu memang nggak cuma WiFi aja teman-teman, Bluetooth pun juga pakai 2,4 GHz. Makanya kenapa kalau di laptop biasanya kalau WiFi-nya mati, Bluetooth juga ikutan mati. Beberapa tipe kayak gitu. Pengguna dapat mengirimkan email tetapi tidak bisa menerima email. Kalau kita berhubungan sama email, itu biasanya ke protokolnya ada banyak ya teman-teman. Ada POP3, IMAP4, segala macam. Tapi karena di sini pilihan yang terkaitan dengan email itu cuma ada POP3, maka memang konfigurasi yang kurang tepat adalah yang POP3 ini. Manakah IP yang tidak bisa digunakan untuk menjadi alamat DNS server di internet? Teman-teman masih tahu, DNS itu kebagi menjadi beberapa bagian ya. Alamat IP itu kebagi menjadi beberapa bagian. Ada IP private, ada IP publik, ada IP lokal. Kalau misalnya kita ngomongin IP publik, ngomongin IP, kalian juga mesti tahu ada IP kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. IP yang di BCDE itu adalah IP yang sifatnya publik, yang bisa diakses oleh banyak orang di luar. Tapi IP yang kepala 17.30 ini adalah IP lokal ya teman-teman. Jadi memang tidak bisa digunakan di internet. Makanya nomor 46 ini jawabannya yang A ya teman-teman. Karena tadi Mas Ancah bilang 1740, mungkin kita akan keep sampai nomor 50 ya. Jadi kita bahas dulu sampai nomor 50. Nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan kembali. Apakah nama protokol TCP/IP menggunakan port 80? Port 80 dia pakai protokol HTTP ya. Jadi kalau misalnya HTTPS atau secure-nya itu pakai protokol port 443. Terus ini tips nih. Merupakan bilangan binar dari IP 19.260 sama 6. Teman-teman mesti lihat nih. Kalau IP yang kepalanya yang angkanya itu cuma ada hitungan satuan, berarti nggak nyampe 10 ya. Itu lihat aja, kalau misalnya dia ada angka keempat dari sebelah kiri, itu berarti dia udah belasan tuh, 8 dan segala macam. Jadi memang
mesti dibaca dari belakang dulu. 1, 2, 4. Berarti ini 6. Ini benar 6. Ini 12. Jadi 1, 2, 4, 8 ya. Terus ini 1, 2, 4. Ini 6 juga. Jadi yang 6 itu ada 2. Nah, berarti pilihannya antara A sama C. Nah, cara simpelnya lagi, kalian lihat nih, ada nggak di sini nomornya yang ganjil gitu kan. Kalau yang ganjil ini kan 19 nih. Mana yang nomor ganjil sudah pasti di dalam biner, angka yang paling kanan itu udah pasti ganjil. Karena dia ada angka 1 di situ. Nah, di 48 mana nih yang ekornya ada angka 1? Oh, yang C. Karena cuma ada yang antara A sama C cuma C doang nih yang pakai apa namanya? Angka ganjil. Maka untuk yang 48 ini adalah jawabannya yang C. Dilihat dari keganjilan sama ininya, sama nomor terakhirnya yang cuma 6. Terus manakah yang bukan merupakan layer dalam oscillator? Oscillator itu memang ada 7 ya teman-teman. Tetapi dari semua oscillator yang ada di jawaban itu yang nggak ada dari ke 5 itu yang coordination ya teman-teman. Memang di oscillator itu tidak ada coordination. Terakhir untuk hari ini, nama PBU protokol data unit untuk layer transport pada model oscillator. Jadi kalau misalnya di oscillator PDU, memang kita mesti tahu nih apa aja sih yang menjadi protokol data unit di layer transport. Dalam hal ini, si oscillator yang ada di PDU itu adalah segmen ya teman-teman. Jadi ini teoritis aja, ini dihafalin aja. Jadi mungkin untuk hari ini karena kita kepentok sama waktu, kita akan pause dulu sampai dengan nomor 50 ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di nomor 51. Tapi ntar kita bisa kasih bacaan ini ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau review, ini monggo dibaca aja nggak apa-apa karena memang banyak file-file yang banyak soal yang teoritis. Mungkin gitu sih ya teman-teman. Mungkin sebelum kita kembali ke main room, dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Izin Mas, Ya, siap. ya Mas. Nah, itu Mas, kalau misalkan itu tadi jawabannya ada 2, gimana ceritanya nanti Betul. hasil Oke, di aplikasinya nanti kan ya. siap. Langsung saya jelasin. Jadi kalau eh untuk yang soal yang ada warna ungu gini kan soalnya jawabannya ada 2 nih. Nanti aku akan ngomong ke yang rekap nilai. Jadi sebenarnya nilai yang jadi kan nanti sebenarnya di dalam server yang teman-teman ngerjain ini ada tuh jawaban yang teman-teman isi tuh ada B, D, E dan segala macamnya gitu kan. Kalau misalnya memang jawabannya itu sesuai sama yang di sini, nanti kita langsung kirim ulang yang versi udah dibenerin ya, Mas. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau itu. Jadi nanti waktu diterima sama mas-masnya udah dapat nilai yang udah benernya kayak gitu sih. Oh, gitu enggak. Kayak misalkan Kak, pasti ada cacatnya lah. Maksudnya ini kan buatan manusia gitu ya Mas ya. Betul. Mm. Makanya Nah, karena ada cacatnya itu kita perbaiki dulu Mas, biar nanti nyampe di Masnya juga udah bener tuh kan, enak gitu kayak gitu. iya, kemarin juga sempat itu sih, sempat apa? Tahu nih jawabannya ada 2 nih. Ya, paham. Kayak jebakan gitu. Gimana nih pilihnya yang mana nih? Yang mana kan gitu Betul. bingung. Betul. Tapi seenggaknya untuk hari ini aku mau ngajak Masnya dan apa teman-teman di sini bahwa memang fokusnya kita itu ya tentang materinya dulu nih. Jangan sampai kejebak cuma gara-gara mikirin soalnya benar atau salah, tapi yang harus teman-teman dapetin kan malah jadi ke-skip kan nggak enak juga gitu. Jadi makanya khusus yang tadi jawaban 2 dan segala macam nanti kita kirimkan yang versi revisinya aja juga sih Mas kayak gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Hmm. Ada lagi mungkin dari teman-teman semua yang mau ditanya? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan di hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di eh, pembahasan teknis pada sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan berikutnya di sesi berikutnya. Saya mungkin akhiri sampai sini. Terima kasih.